Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Agung Hidayat, NRP 20352111068. Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh soal tentang dua subbab fisika terapan yang sudah diajarkan oleh Pak Hafiz. Video ini dibuat untuk memenuhi EAS asinkronus fisika terapan dari Pak Hafiz. Sebelumnya, saya memilih dua subbab persamaan kontinuitas dan hukum Archimedes. Timbang lama-lama, mari kita langsung ke persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan rumus A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. A ini adalah luas penampang dan V ini adalah kecepatan. Menurut persamaan kontinuitas, perkalian antara luas penampang dan kecepatan fluida pada setiap titik sepanjang tabung aliran adalah konstan. Jadi, bisa dibilang itu semakin besar luas penampangnya, maka alirannya itu semakin lambat. Dan begitu juga sebaliknya, semakin kecil luas penampangnya, maka alirannya itu semakin cepat. Langsung ke soalnya. Sebuah pipa salah satu bagiannya berdiameter 20 cm dan bagian lainnya berdiameter 10 cm. Jika laju aliran air di bagian pipa berdiameter besar adalah 30 cm per second, maka laju aliran air di bagian pipa berdiameter lebih kecil adalah, diketahui tadi kan diameternya ya, kita ubah ke jari-jari supaya lebih mudah nanti pas memasukkan rumusnya. Diameternya kan 20 cm untuk pipa yang berdiameter besar atau pipa 1. Maka jari-jari untuk pipa yang berdiameter besar atau pipa 1 itu 10 cm. Dan pipa yang berdiameter kecil atau pipa 2 itu jari-jarinya berdiameter tadi kan 10 cm. Maka jari-jarinya itu 5 cm. Untuk kecepatannya itu yang diketahui kan cuma pipa yang berdiameter besar, yaitu sebesar 30 cm per second. Yang ditanya itu V2-nya, atau kecepatan dari pipa kecil. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita menggunakan persamaan kontinuitas fluida, yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Dan keterangan A1 adalah luas penampang pipa 1 atau pipa berdiameter besar gitu ya. Pipa berdiameter besar. Kemudian satu itu laju air pada pipa 1 atau pipa berdiameter besar, dan A2 itu pipa 2 atau pipa yang berdiameter kecil. Nah, V2 itu kecepatannya, atau ini yang ditanya itu. Ini adalah yang ditanya. Kita hitung dulu luas penampang pipanya. Untuk luas penampang pipa 1 atau pipa yang berdiameter besar, sebelumnya kan tadi kan pipa ya. Pipa itu berarti bentuknya itu tabung gitu, lingkaran. Berarti kan luas penampangnya itu lingkaran gitu kan. Penampangnya itu lingkaran. Berarti rumus dari luas lingkaran itu kan pi r kuadrat. Berarti maka kita masukkan pi-nya kan 3,14 untuk jari-jari dari pipa 1 tadi kan 10 cm ini, 10 cm ini. Ini 10 cm. Nah, kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini, kemudian kita kali, hasilnya itu 314 cm kuadrat. Kemudian begitu juga yang pipa 2 atau pipa yang berdiameter kecil, pi kali r kuadrat, kita masukkan pi-nya, kemudian r-nya tadi kan 5 cm, ini 5 cm, kita masukkan, kita kalikan, hasilnya itu 78,5 cm kuadrat. Untuk menghitung laju aliran di pipa 2 atau pipa kecil, itu kita menggunakan persamaan kontinuitas lagi,
A1 kali V1 sama dengan A2 kali 2. Tapi kali ini kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita hitung tadi. Sudah ada. Kita A1 kan tadi kan 314 cm². Kita masukkan ini. Kemudian V1-nya tadi kan kecepatan dari pipa besar. Sudah diketahui ini. Kita masukkan ke 30 cm. Kemudian A2-nya 78,5 cm². Ini kita masukkan. Nah, kita bagi 314 dengan 78,5 cm². 314 dibagi 78,5. Itu hasilnya 4. Nah, 4 kali kita kalikan 30, hasilnya 120 cm/s. Karena kecepatan. 120 cm/s. Ini sama dengan V2. Nah, ini hasilnya. Tadi jawaban yang benar itu adalah jawaban yang C. C yang benar. Nah, kita lanjut untuk subbab yang kedua. Ada hukum Archimedes. Hukum Archimedes sendiri adalah hukum yang menyatakan setiap benda yang tercelup baik keseluruhan maupun sebagian dalam fluida akan menerima daya dorongan gaya ke atas atau gaya apung dengan rumus Rho GV. Jadi, misal ada benda yang tercelup atau yang tercelup gitu ya, terus kemudian tenggelam atau terapung gitu, pasti ada gaya dorongan ke atas. Kalau bendanya tercelup berarti dorongannya itu kalah sama dengan masanya. Apabila di tengah-tengah itu sama kayaknya. Kalau yang terapung itu berarti dorongannya lebih besar. Gaya dorongnya itu lebih besar. Rumusnya adalah Rho GV. Rho ini adalah massa jenis, G-nya itu percepatan gravitasi, dan V-nya itu volume benda yang tercelup. Nah, ini atas soalnya. Tentukan berapa volume benda yang dimasukkan ke dalam air laut jika massa air laut yang dipindahkan batu adalah sebesar 20 kg. Sedangkan massa jenis air laut adalah 1025 kg per meter kubik, serta gravitasi di tempat itu adalah 10 meter per second kuadrat. Maka kita cari dulu yang diketahui ya. Maksudnya itu kita list dulu yang diketahui. Ada massa air laut yang dipindahkan batu, berarti kan massa batunya. Massa batunya itu tadi sudah diketahui, ini sebesar 20 kg. Kemudian kita cari berat air laut. Nanti soalnya itu buat kayak apungnya, FA-nya nanti perlu. Maka kita cari berat batunya, buat kayak apung nanti. Berat batu itu rumusnya itu M kali G. Berat itu kan berarti massa dikali gaya berat. Gaya berat itu sama dengan gravitasi gitu. Dikali dengan gravitasi. Jadi 20 kali 10 sama dengan 200 Newton. Kemudian massa jenis air laut atau Rho air laut tadi diketahui sebesar 1025 kg per meter kubik. Dan percepatan gravitasinya atau G-nya itu tadi diketahui sebesar 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah volume batu atau V. Kayak apung, hukum Archimedes kan tadi kan kayak apung ya, tidak kayak dorong. Dimana FA sama dengan Rho GV. Kan FA tadi kan kayak angkat atau kayak apung. Yang dengan satuan tuh N, berarti kan sama dengan berat batu tadi ini. Nanti FA-nya itu kita menggunakan berat batu atau sebesar yang nilai 200 Newton ini. Kemudian Rho-nya ini kita akan menggunakan ini 1025 untuk massa jenis fluida. Tadi kan massa jenisnya itu massa jenis air laut. Kemudian percepatan gravitasinya ini 10 meter per second dan volume benda yang tercelup dengan satuan meter kubik. Volume benda tercelup berarti V kan tadi yang kita cari. Ini V yang kita cari.
Maka rumusnya adalah FA sama dengan berat air laut sama dengan rho GV. 200 Newton ini kan FA tadi. 200 Newton, kita substitusikan berat batu. Kemudian rho-nya kita substitusikan sebesar 1025 km per M kubik. Kemudian percepatan gravitasinya juga dimasukkan sebesar 10 meter per second kuadrat. Dan dikali V. V-nya lagi masih belum diketahui. Kemudian kita kalikan 1025 kali 10 sama dengan 1250. Kemudian kita bagi 1200 dibagi 1250. Ini hasilnya sebesar 0,0195 meter kubik. Kenapa kok satuannya meter kubik? Karena itu volume. Volume kan harus kubik ya, soalnya itu ada panjang, lebar, sama tinggi. Jadi volume benda yang dimasukkan ke dalam air laut adalah sebesar 0,0195 meter kubik. Jadi jawabannya ini yang A. Sudah. Cukup sekian penjelasan EAS asinkronus yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau salah informasi, mohon dimaklumi karena saya ini belajar dan orang belajar itu nggak apa-apa salah. Jadi mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.